Bapak Ibu, mari kita berdoa. Kita akan mulai ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, untuk kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Kami berterima kasih karena Tuhan selalu ada untuk kami. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya kasih-Mu itu yang menolong kami hingga hari ini. Oleh sebab itu kami memberikan hidup kami untuk firman-Mu. Tuhan tolong kami dan jadikanlah hati kami tempat yang baik untuk firman-Mu. Sehingga firman-Mu yang boleh hamba-Mu sampaikan boleh tumbuh di setiap hati kami. Dan firman itu menolong kami menjadi satu pribadi yang semakin kokoh di dalam Tuhan. Yang semakin mengasihi Tuhan dan semakin hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati kami dan berkati hati kami. Biarlah kami sama-sama menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu. Hanya demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu di dalam Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Matius pasal yang ke-5. Firman Tuhan kita pada malam hari ini terambil di dalam Matius pasal yang ke-5, ayatnya yang ketiga, satu ayat saja. Saya bacakan bagi kita semua sekali lagi. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-3. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Amin. Bapak Ibu kasih di dalam Tuhan, ketika kita membaca bagian ini gitu ya, kita akan menemukan hal yang cukup aneh di dalam telinga kita, di mana ada orang yang berbahagia dengan satu istilah yaitu miskin, begitu. Tentu tidak ada, dan Alkitab juga tidak bermaksud demikian, begitu. Lalu apa maksudnya? Satu kali Bapak Ibu ketika saya pulang dari pelayanan di Gateway, di tengah jalan saya mulai bergumul begitu, karena paginya atau siangnya itu ada satu berita di mana para ASN begitu ya, para ASN, jadi di hari masuk pertama kerja begitu, mereka banyak yang terlambat begitu. Jadi ASN ini banyak yang terlambat, juga banyak yang tidak masuk kerja. Kemudian saya mulai berpikir, kenapa ya ASN ini jadi pegawai negeri ya begitu kan? Kenapa mereka tidak hari pertama mereka tidak antusias begitu? Hari pertama mereka tidak masuk lebih awal begitu, justru yang dilakukan mereka adalah banyak yang telat dan tidak masuk karena hari pertama begitu. Ketika saya memikirkannya dan saya merenungkannya, saya mendapatkan satu jawaban, dan jawaban itu begini Bapak Ibu. Kalau pegawai swasta tidak masuk dipotong gaji, nah gitu kan? Dipotong gaji kalau nggak masuk, begitu. Kalau nggak masuk akan dapat skorsing, begitu. Lalu saya mikir begitu, kalau ASN begitu, kan gajinya sudah tetap, begitu ya? Gajinya sudah tetap. Kalau nggak masuk sekali nggak apa-apa, kan gitu kan? Lebih santai gitu. Itu saya teringat ketika saya masih SD kelas 4 gitu. Kami di kelas sering nunggu guru, karena kadang-kadang gurunya naik sepeda ontel, bukan berangkat ke sekolah tapi berangkat ke sawah begitu. Berangkat ke sawah gitu.
Jadi kita lihat kalau gurunya udah mulai naik sepeda begitu, pakai topinya topi caping gunung begitu, berarti itu berangkat kerja, namanya berangkat ke sawah gitu. Tapi kalau pakai baju dinas berarti ngajar kami begitu. Jadi kami santai dulu begitu, sampai kita lihat gurunya pergi kemana, kayak gitu. Nah, saya mulai berpikir begini, kadang-kadang tidak semua ASN Bapak Ibu ya, tidak semua pegawai negeri itu jelek begitu juga enggak gitu. Tapi saya mulai teringat begitu, saya mulai memikirkannya begini. Kadang-kadang kehidupan Kristen itu juga sama Bapak Ibu. Samanya gimana? Kita sudah diselamatkan terlebih dahulu gitu. Kita sudah diberikan pengampunan oleh Tuhan. Kita sudah dijamin keselamatan di dalam Yesus Kristus, dijamin oleh Roh Kudus begitu. Kadang-kadang hidup kita itu jadi kayak lebih santai begitu ya. Kehidupan kita jadi kayak lebih santai. Kadang-kadang hari Minggu karena mumpung liburan, pergi liburan kayak gitu kan. Asik Bapak Ibu hari Minggu begitu ya. Mumpung ada waktu dengan keluarga katanya kan gitu ya. Jadi mulai kita itu apa istilahnya, memberikan excuse itu ya wes nggak apa-apa lah begitu, minggu depan kan masih bisa ke gereja lagi kayak gitu kan. Coba Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu itu dikasih peraturan begitu, misalnya nggak ibadah seminggu 1 tahun, nggak misalnya bolongnya 2 kali, masuk neraka kayak gitu ya. Mungkin Bapak Ibu akan berangkat, kalau ibadah di Dharma itu jam 6, Bapak Ibu akan berangkat jam 5 gitu kan, cepet-cepet karena takut gitu, takut masuk neraka kayak gitu. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang apa yang Tuhan berikan, keselamatan yang Tuhan berikan, kan kita diselamatkan bukan karena kita melakukan perbuatan baik, bukan. Kita diselamatkan karena pure murni kasih karunia yang dikerjakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib begitu. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu, kita tidak mencerminkan betapa mahalnya kasih karunia itu begitu. Bapak Ibu, kalau kita diselamatkan, di dalam surat Petrus dikatakan kita ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah yang mahal. Kenapa itu darah yang mahal Bapak Ibu? Emas dan perak itu buatan manusia, satu ciptaannya Tuhan begitu ya. Ciptaannya Tuhan, dan emas dan perak bisa dicari, bisa digali begitu, bisa dibikin perhiasan dan lain-lain, suatu yang bisa dibeli oleh manusia. Tetapi Bapak Ibu, ketika dikatakan keselamatan itu dengan darah yang mahal, artinya apa? Keselamatan itu dikerjakan oleh Sang Pencipta begitu. Dikerjakan oleh Yesus Kristus, Sang Pencipta alam semesta. Jadi Bapak Ibu, tidak ada yang bisa menggantikan dia karena dia memberikan nyawanya. Emas bisa dibeli, ya kan? Perak bisa dicari, emas bisa dibeli, tetapi nyawa mau beli di mana Bapak Ibu? Tukang kelontong nggak ada yang jual begitu ya. Bahkan rumah sakit pun tidak pernah jual nyawa, jual darah ya begitu kan? Tapi tidak pernah jual nyawa. Dan nyawa yang diberikan kepada kita adalah dikatakan dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Bapak Ibu. Jadi sebenarnya anugerah itu mahal sekali, diberikan kepada kita secara cuma-cuma, tapi mahalnya minta ampun, tidak ada yang bisa menggantikannya. Nah Bapak Ibu, ketika kita menyadari betapa mahalnya kasih karunia itu, betapa berharganya kasih karunia itu Bapak Ibu, maka kita mikir-mikir sebenarnya. Mikir-mikir kalau saya beribadah kepada Tuhan, kalau saya itu kemudian berdoa kepada Tuhan. Karena gini Bapak Ibu, menjadi orang Kristen itu bukan tentang apa yang saya harus lakukan. Oh, saya harus beribadah, saya harus ini, saya harus itu, atau apa yang tidak boleh saya lakukan. Menjadi orang Kristen itu, sekali lagi saya ulangi, bukan tentang apa yang harus saya lakukan dan apa yang tidak boleh saya lakukan, tetapi tentang apa yang Yesus sudah lakukan kepada kita. Itu arti menjadi seorang Kristen Bapak Ibu. Jadi ketika kita beribadah kepada Tuhan, bukan tentang apa yang harus saya lakukan,
tetapi tentang apa yang Yesus sudah lakukan untuk saya. Betapa saya dikasihi dan betapa saya dicintai oleh Tuhan. Jadi ketika saya menggumulkan begitu ya di dalam berita yang saya dengar itu, kemudian saya berpikir, kadang-kadang kita menjadi orang Kristen, menjadi seorang Kristen yang tidak melihat betapa saya orang berdosa dan anak Allah harus mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan saya. Kita menyadari hal itu, ketika kita menyadari betapa berharganya penebusan Kristus, Dia menggantikan kita, Bapak Ibu, maka kita akan beribadah dengan bersukacita. Bukan tentang apa yang harus saya lakukan, bukan tentang apa yang tidak boleh saya lakukan, tetapi tentang apa yang Kristus sudah lakukan untuk kita. Jadi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, maka hari ini kita melihat satu bagian yang menarik. Dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Bapak Ibu, miskin di sini itu tidak berbicara tentang saya harus menjadi orang yang miskin supaya berbahagia. Jangan Bapak Ibu, tambah susah begitu ya. Tambah angel begitu. Karena kenapa? Karena memang ayatnya tidak berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, itu artinya begini, betapa saya bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan, begitu. Bapak Ibu, hanya orang miskin yang mengharapkan pertolongan. Kadang-kadang Bapak Ibu, kita merasa bahwa diri kita itu kaya. Kaya itu artinya apa? Seolah-olah bahwa apa yang saya lakukan itu bisa menolong hidup saya. Apa yang saya lakukan itu adalah yang terbaik bagi saya. Miskin di hadapan Allah itu mengakui bahwa saya bukan siapa-siapa. Mengakui bahwa hidupku itu adalah kasih karunia Tuhan, Bapak Ibu. Bahwa hidupku itu adalah pemberian Tuhan. Keselamatanku itu bukan apa yang saya kerjakan, tetapi apa yang Yesus sudah kerjakan dalam hidup saya. Ketika kita tahu betapa tidak ada apa-apanya kita, dan Allah justru memberikan nyawanya untuk membuat kita berharga, maka kita tahu sebenarnya betapa miskinnya kita. Maka Bapak Ibu, Allah itu yang kaya raya, Allah Sang Pencipta itu, begitu ya. Allah Sang Pencipta dari segala sesuatu. Allah yang luar biasa, Allah Sang Pemilik surga, rela menjadi miskin, rela menderita. Jadi yang paling kaya, yang paling mulia, rela menjadi miskin dan tidak berharga, supaya saya dan Bapak Ibu yang miskin dan tidak berharga itu dimuliakan oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu kasih di dalam Tuhan, ini adalah pemberian Tuhan. Jadi miskin di sini itu berbicara tentang bahwa saya bukan siapa-siapa. Dan apa yang saya lakukan itu semata-mata hanya karena kasih karunia. Miskin tidak punya apa-apa untuk membenarkan diri, gitu loh Bapak Ibu. Jadi ini bukan miskin tidak punya uang, Bapak Ibu, bukan. Tetapi miskin di sini artinya tidak punya apa-apa untuk membenarkan diri kita. Jadi Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, tidak akan pernah membenarkan diri kita. Sebaik apapun yang kita lakukan, sebagus apapun yang kita perbuat, tidak akan pernah membenarkan diri kita. Diri kita tidak akan pernah benar, Bapak Ibu. Maka miskin itu tidak punya apa-apa untuk membenarkan diri. Kita tidak punya sesuatu untuk menolong kita, menyelamatkan kita. Maka Bapak Ibu, ketika kita sadar bahwa saya tidak punya apa-apa yang saya banggakan di hadapan Tuhan. Di dalam Roma pasal yang ke-11 Bapak Ibu dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah berhutang kepada siapapun.
Artinya apa? Tidak ada kebaikan kita yang membuat Tuhan itu mengasihi kita. Saya ulangi Bapak Ibu, tidak ada kebaikan yang kita lakukan sehingga Tuhan harus membalas kebaikan kita. Kalau Tuhan mengasihi kita, kalau Tuhan itu memberikan yang terbaik kepada kita, Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, itu bukan karena kebaikan kita, tapi karena kasih karunia-Nya Tuhan saja. Maka Bapak Ibu, ketika kita ada di dalam pencobaan, ketika kita ada di dalam kesulitan, kita disadarkan sebenarnya betapa miskinnya saya di hadapan Tuhan, betapa saya bukan siapa-siapa. Ketika kita diperhadapkan dengan problematika hidup, ketika kita diperhadapkan dengan usia yang semakin bertambah, semakin susah jalannya kan, begitu ya. Lututnya sudah semakin capek, kalau jalan jauh sedikit capek, berdiri lama sudah capek. Mau menunjukkan apa? Betapa miskinnya kita. Kita bukan siapa-siapa, Bapak Ibu. Tetapi tahukah Bapak Ibu, kita bukan siapa-siapa. Tetapi Allah yang mulia itu rela menjadi yang paling hina untuk membuat kita berharga, Bapak Ibu. Sekalipun secara tubuh kita semakin lemah, sekalipun kita merasa bahwa dari diri kita bukan apa-apa, Bapak Ibu, tetapi kita percaya bahwa di dalam Kristus kita berharga. Kenapa? Karena berharganya kita bukan diletakkan dari apa yang kita lakukan, Bapak Ibu, atau apa yang kita punya. Letak berharga kita itu ada di dalam anak Allah yang paling berharga itu. Jadi kita tidak mencari pujian orang lain, Bapak Ibu. Kita tidak mencari penghargaan orang lain. Apapun yang saya lakukan bukan supaya saya dihormati orang, bukan supaya saya tidak dibenci orang, tapi apa yang saya lakukan semata-mata karena apa yang Allah sudah lakukan di dalam Yesus Kristus buat saya. Itulah Bapak Ibu. Jadi miskin di sini adalah mengakui di hadapan Tuhan bahwa saya orang berdosa, Bapak Ibu. Saya orang berdosa. Kenapa, Bapak Ibu? Karena begini. Saya percaya sekali, semua kita yang ada di tempat ini tidak ada yang paling berdosa satu dari yang lain. Tidak ada yang lebih berdosa satu dari yang lain. Tetapi juga tidak ada yang lebih suci satu dari yang lain. Yang berdiri di tempat ini pun juga tidak suci, Bapak Ibu. Yang berdiri di tempat ini juga bukan orang yang benar. Yang berdiri di tempat ini sama seperti Bapak Ibu. Kita sama. Maka di tempat ini tidak ada orang yang lebih benar dan tidak ada orang yang lebih berdosa dari yang lain. Semua kita sama. Kita hidup di dalam kasih karunia. Kita adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Dan keselamatan kita, dibenarkannya kita, dihargainya kita semata-mata oleh karena Yesus Kristus. Dia yang paling berharga rela menjadi hina, Bapak Ibu, supaya kita yang hina menjadi berharga di dalam Kristus. Itulah yang Kristus lakukan di dalam kita. Maka ketika dikatakan berbahagialah orang yang miskin, artinya berbahagialah orang yang sadar dirinya itu siapa, betapa berdosanya dan tidak dapat melakukan atau membenarkan dirinya. Kita orang berdosa yang tidak bisa membenarkan dirinya sebaik apapun, Bapak Ibu, tidak akan pernah membenarkan diri, Bapak Ibu. Tetapi dia dikatakan ia yang tidak berdosa rela dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya kita dibenarkan. Bapak Ibu, dia yang tidak berdosa rela dibuat menjadi dosa, yaitu Yesus Kristus. Dia yang menggantikan kita. Maka hidupku itu adalah hidup yang digantikan, Bapak Ibu. Hidup yang digantikan. Maka berbahagialah orang yang miskin, adalah berbahagialah orang yang sadar betapa dirinya berdosa dan tidak dapat membenarkan dirinya, dan berharap kepada Tuhan, dan hanya percaya dengan iman bahwa hidupku berharga di tangan Tuhan. Hidupku dibenarkan di dalam Yesus Kristus. Hidupku diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Nah, frase yang kedua itu menarik, Bapak Ibu. Berbahagialah orang yang miskin. Kita sudah tahu artinya miskin, bahwa kita itu sangat berdosa dan anak Allah harus mati untuk menyelamatkan saya, begitu ya. Sangat berdosa. Kita lihat betapa miskinnya kita sehingga kita tidak bisa membuat sesuatu
untuk menyelamatkan diri kita. Dan anak Allah menyelamatkan kita. Kemudian dikatakan, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Ini menarik lagi. Bapak Ibu, kerajaan sorga itu tidak hanya berbicara kalau Bapak Ibu nanti setelah Bapak Ibu atau saya kemudian berpulang, meninggal, kemudian kita menerima kemuliaan dalam Yesus Kristus di dalam kerajaannya. Bukan hanya itu Bapak Ibu. Yang dimaksud di sini begini. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Bapak Ibu, kerajaan sorga begitu. Itu tidak hanya berbicara sorga di sono. Kerajaan sorga itu berbicara tentang pemerintahan Allah di dalam diri kita. Begitu. Allah yang memerintah di dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu, orang yang mengakui dirinya miskin di hadapan Allah, mengakui betapa berdosanya dia, dan dia butuh kasih karunia, maka dia yang empunya kerajaan sorga. Artinya bahwa dia adalah orang yang hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Kerajaan Allah itu ada di dalam diri kita. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa kerajaan Allah itu penting ada dalam diri kita? Tidak ada satu orang pun Bapak Ibu yang dapat kemudian menantang hidupnya. Tidak ada satu orang pun yang dapat kemudian melawan hidupnya. Dengan segala permasalahan, dengan segala kesulitan hidup, tanpa kerajaan Allah itu ada dalam diri kita. Kerajaan Allah dalam diri kita berbicara tentang kehadiran Allah. Saat saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, Tuhan betapa tidak mampu hidup saya, betapa saya berdosa, maka Allah itu berdaulat dalam diri kita. Maka Allah yang berdaulat dalam diri kita, Bapak Ibu. Dan tahukah Bapak Ibu, Allah justru memakai orang-orang yang lemah di dalam Alkitab dan memberikan kekuatan kepada mereka. Allah tidak memakai orang yang kuat, Allah tidak memakai orang yang merasa dirinya kuat untuk dipakai oleh Tuhan. Musa itu butuh 80 tahun Bapak Ibu untuk dihancurkan sedemikian rupa. 40 tahun dia membangun kebanggaannya, dia belajar di Mesir. 40 tahun Tuhan hancurin itu kebanggaannya, sampai dia bilang, Tuhan jangan aku tidak bisa ngomong, katanya begitu. Bapak Ibu, Tuhan justru pakai orang yang mengerti betapa berdosanya dan betapa miskinnya saya di hadapan Allah. Justru orang itu yang mengalami Allah di dalam hidupnya. Bukan orang yang merasa dirinya bahwa aku bisa melakukan sesuatu, aku dengan segala apa yang aku punya, aku bisa melakukan ini, aku bisa melakukan itu. Bukan itu Bapak Ibu. Justru ketika kita sadar, Tuhan, aku ini orang berdosa, suamiku atau orang di sekitarku juga orang berdosa, saya sama-sama orang berdosa. Tuhan, pimpinlah hidupku. Disitulah kerajaan Allah itu memimpin hidup kita. Tanpa kerajaan Allah, tanpa hadirnya Allah di dalam diri kita, gitu ya. Jadi kerajaan Allah itu di mana? Dalam hati kita, Bapak Ibu. Ketika kita diselamatkan, ketika kita tahu betapa miskinnya kita dan kita diselamatkan, maka kerajaan Allah itu ada di dalam hati kita. Disitulah kita percaya, Tuhan, tolong aku. Engkau yang telah menyelamatkanku, maka tolonglah aku, Tuhan. Karena Engkau hadir di dalam hidupku. Tuhan, tolonglah aku untuk berjalan bersamamu. Kalau lagu tadi dikatakan jalan serta Yesus, begitu ya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka. Bapak Ibu, bukan tentang seberapa hebat saya berjalan dalam suka atau berjalan dalam duka, tetapi tentang seberapa hebat Tuhan yang menuntun kita mengarungi suka dan duka hidup kita. Maka hidup kita selalu berbicara tentang siapa Tuhan dan betapa dahsyatnya Tuhan dalam hidup kita. Di dalam hati kita, Dia membangun kerajaannya, maka kerajaan Allah itu ada di hati kita. Kerajaan Allah itu bukan hanya tentang berbicara nanti kita ada di sorga, Bapak Ibu, tapi kerajaan Allah itu hadir di dalam hati, Bapak Ibu. Karena di sanalah Tuhan itu hadir. Maka dikatakan bahwa hidupmu itu adalah bait Allah, di mana Allah itu hadir di dalamnya. Kerajaan Allah itu tidak jauh, Bapak Ibu. Kerajaan Allah itu ada di hati kita. Dan Allah ingin memerintah hidup kita. Maka Bapak Ibu, ketika kita mengerti kasih karunia Tuhan, begitu, hati kita ini akan diubahkan. Maksudnya apa? Bapak Ibu, hati kita itu yang dulu mencintai
apa yang kita inginkan, begitu ya. Jadi kasih karunia itu akan membawa kita membelokkan hati kita atau membawa hati kita itu untuk mencintai apa yang Tuhan cintai, begitu. Untuk mengasihi apa yang Tuhan kasihi di dalam kehidupan kita. Jadi kerajaan Allah yang ada dalam diri kita berbicara tentang bagaimana Allah memerintah hidup kita. Jadi hidup kita bukan tentang diri kita lagi, Bapak Ibu. Maka Paulus mengatakan apa? Dan hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya apa? Kerajaan Allah memerintah dalam hidupnya. Allah lah yang menggerakkan hidupnya. Allah lah yang memimpin di dalam hidupnya. Dan itu dilakukan, terjadi ketika kita sadar betapa miskinnya kita di hadapan Allah. Tuhan, aku adalah orang berdosa. Aku tidak punya apa-apa yang dapat saya andalkan untuk menyelamatkan saya. Tetapi kita melihat betapa Allah menghargai kita di dalam Yesus Kristus. Dia yang paling berharga rela menjadi hina, Bapak Ibu, supaya saya dan Bapak Ibu menerima penghargaan yang didapatkan oleh Yesus Kristus. Itu adalah peristiwa yang luar biasa, Bapak Ibu. Peristiwa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Maka orang yang demikian disebut dengan orang yang berbahagia. Orang yang berbahagia itu bukan orang yang punya segalanya, tapi orang yang mengakui betapa dia tidak punya segalanya. Dia tidak punya apa-apa. Orang yang justru orang yang diberkati, orang yang berbahagia adalah orang yang sadar betapa dia tidak punya apa-apa. Karena ketika dia sadar betapa berdosanya dia, Allah justru memerintah atas hidupnya. Bukan dengan kemampuan kita, Bapak Ibu, tapi dengan pertolongan Tuhan. Maka saya suka sekali mengatakan bahwa ketika kita menyanyikan lagu Gandul Gusti, begitu ya, saya selalu tegaskan bahwa bukan tentang seberapa kuat kita gandul Gusti, tapi tentang seberapa hebat Tuhan pegang tangan kita. Maka Bapak Ibu, berbahagialah orang yang sadar betapa miskinnya kita tidak punya apa-apa, kita tidak punya sesuatu untuk membenarkan diri kita. Maka disitulah kita merasakan kasih karunia. Tanpa kita melihat betapa miskinnya kita tidak akan pernah melihat kasih karunia Tuhan yang besar. Seolah-olah saya punya sesuatu. Paulus mengingatkan kita, Paulus menjelaskan, oh dulu dia adalah seorang Yahudi, dia dari golongan Farisi, disunat pada hari ke-8, dia runtutkan segala prestasinya. Kemudian dia mengatakan, semuanya itu aku anggap sebagai sampah oleh karena Yesus Kristus, katanya. Bapak Ibu, ketika kita menganggap diri kita melihat betapa berdosanya kita melihat betapa tidak berdayanya kita, di situ kita melihat betapa berharganya Yesus Kristus dalam diri kita. Selama kita memberhalakan, Bapak Ibu, kita seringkali memberhalakan apa? Kita memberhalakan apa yang kita mampu. Seringkali kita memberhalakan diri kita sendiri. Oh, aku mampu kok. Kita memberhalakan apa? Apa yang kita punya, harta kita berhalakan. Seringkali hati kita ini mencari berhala, Bapak Ibu. Tetapi ketika kita berkata, Tuhan, semuanya yang ada dalam hidupku, yang sering aku pikirkan, yang paling aku jaga, itu adalah berhalaku, Tuhan. Dan aku tahu semuanya itu tidaklah lebih berharga daripada Yesus Kristus. Bapak Ibu, hanya ketika kita tahu betapa miskinnya kita, betapa berdosanya kita, dan kita hanya bisa diselamatkan oleh Yesus Kristus, maka Bapak Ibu, berhala hati kita ini akan diubahkan. Berhala hati kita ini banyak, Bapak Ibu. Pekerjaan dan lain-lain. Saya tidak mengatakan, oh Kak, kalau itu saya nggak boleh kerja. Tidak, Bapak Ibu ya. Bukan. Tetapi jangan sampai apa yang Tuhan berikan menggantikan posisinya Tuhan. Apa yang menggantikan Tuhan itu adalah berhala di hadapan Tuhan.
apa yang ada dalam hati kita menggantikan Tuhan di dalamnya. Either itu pekerjaan, either itu ego kita, either itu keluarga, dan apapun itu yang menjauhkan kita, yang mengisi hati kita, menggantikan posisinya Tuhan, itulah berhalanya Bapak Ibu. Tapi ketika kita mengatakan, Tuhan, betapa saya miskin, semua kebanggaanku tidak ada artinya di dalam Engkau. Engkaulah harta yang paling berharga di dalam hidupku. Aku bersyukur Tuhan memberikan pekerjaan. Aku bersyukur Tuhan memberikan aku keluarga. Dan aku bersyukur Tuhan memberikan aku kesehatan. Tetapi Tuhan, ketika Tuhan memberikan, saya tahu ini pemberian dari Tuhan, bukan dari apa yang saya bisa lakukan. Bapak Ibu, satu kali saya memberikan satu ilustrasi, dan ini ilustrasi yang sangat baik sekali. Bapak Ibu, laptop ini begitu ya. Laptop ini bukan Pentium 7, tapi laptop biasa begitu. Tetapi gini, Tuhan itu memberikan seperangkat alat yang begitu canggih di dalam hidup kita, begitu. Canggih sekali. Canggih luar biasa. Tuhan menganugerahkan berbagai macam hal dengan otak, dengan kemampuan yang begitu luar biasa. Misalnya Bapak Ibu, kalau kita melayani Tuhan, begitu ya, kita bisa main keyboard misalnya ya, atau kita pimpin pujian begitu. Bapak Ibu, kita pimpin pujian kan perlu belajar ya, supaya kita juga bisa mimpin dengan baik ya, begitu. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita belajar pimpin pujian yang baik, sesungguhnya kapasitas itu sudah ada di dalam diri kita. Tuhan yang sudah berikan, kita cuman mengolahnya. Sehingga kita, saya bisa memimpin pujian dengan baik. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan seperangkat alat yang begitu luar biasa. Kita hanya belajar mengolahnya. Maka Bapak Ibu, ketika kita bisa melakukan sesuatu, kita bisa punya sesuatu, kita bisa melayani Tuhan, maka itu bukan tentang apa yang saya bisa lakukan Bapak Ibu. Karena Dia sudah memberikan seperangkat, Dia memberikan begitu lengkap dalam hidup kita, dan itu pemberian Tuhan. Kalau kita bisa melakukan sedikit, kalau laptop itu mulai bisa ngetik-ngetik begitu, dan kita bangga, aku bisa ngetik. Nah, laptop ini lebih canggih begitu. Tuhan kasih lebih canggih. Saya bisa bikin PowerPoint begitu. Laptop ini lebih canggih. Tuhan sudah memberikan kapasitas itu. Kita hanya belajar untuk mengolah begitu ya. Apapun yang Tuhan berikan dalam hidup kita, Bapak Ibu, itu adalah pemberian Tuhan untuk kita olah. Itu adalah pemberian Tuhan, Tuhan yang memberikan, dan itu tidak boleh menjadi berhala hati kita. Segala hal yang paling kita pikirkan menggantikan posisi Tuhan, itu adalah berhala hati kita. Siapapun dan apapun itu dalam hidup kita, tidak boleh menggantikan Tuhan di dalam hati kita. Maka ketika Tuhan memerintah di dalam hati kita, yang empunya kerajaan surga katanya ya, ketika Allah itu memerintah di dalam hati kita, maka Bapak Ibu, segala berhala dalam hati kita itu akan dikalahkan oleh pemerintahan Allah di dalam diri kita. Itulah yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu, sebagai aplikasi di dalam kehidupan kita, saya mulai memikirkannya Bapak Ibu, sebenarnya apa yang bisa kemudian kita lakukan? Bapak Ibu, ketika kita menyadari betapa miskinnya kita, dan kita tidak punya apa-apa untuk menyelamatkan kita, mau menunjukkan betapa berdosanya kita, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Yesus Kristus. Maka Bapak Ibu, ketika kita sadar bahwa diri kita berdosa, bahwa diri kita tidak sempurna, maka Bapak Ibu, disitulah Tuhan mengubah hidupmu. Dan ketika Tuhan mengubah hidupmu, Tuhan mau mengubah keluargamu. Dimulai dari, saya bukan siapa-siapa, saya orang yang berdosa, dan hidup saya bergantung oleh kasih karunia. Saya bukan siapa-siapa. Kemarin malam, saya mendapatkan satu kesimpulan dalam pergumulan saya, bahwa kasih itu tidak mungkin tanpa pengosongan diri. Tanpa kita mengakui miskin di hadapan Tuhan, kita tidak akan pernah bisa mengasihi, Bapak Ibu. Tidak akan pernah. Karena Allah untuk mengasihi kita, Dia mengosongkan dirinya. Kalau kita menggunakan ego kita, kita merasa paling benar, kita menggunakan kata-kata kita yang menyakitkan, Bapak Ibu,
ingatlah satu hal, bahwa betapa berdosanya saya dan orang lain juga berdosa. Sama begitu. Kita tidak akan membenarkan diri kita. Oh, aku ini yang paling benar begitu ya. Nggak tahu, isu-isu itu banyak sekali. Katanya cewek selalu benar. Gitu ya. Perempuan sebenarnya mungkin itu tidak benar lah begitu ya. Itu tidak benar begitu. Meskipun banyak buktinya. Kayak gitu. Tapi Bapak Ibu, satu hal bahwa tidak ada orang yang lebih benar. Ketika kita mau berkonflik Bapak Ibu, saya menyadari ketika kita berkonflik, ini berkonflik nih ya di dalam keluarga. Ketika kita mengingat betapa saya bukan siapa-siapa, betapa saya berdosa, saya penuh dengan kelemahan, saya penuh dengan kekurangan, di situ kita belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Di situ kita belajar Bapak Ibu, bahwa saya juga bukan siapa-siapa, saya juga orang berdosa. Hanya posisinya saja yang berbeda. Hanya apa yang dilakukan berbeda. Artinya gini, saya mungkin tidak pernah melakukan hal itu, tetapi saya juga tidak lebih benar daripada dirimu. Itulah Bapak Ibu. Ketika kita menyadari diri kita siapa, kita tidak lebih baik daripada orang lain. Hanya karena seseorang melakukan sesuatu yang tidak kita lakukan, bukan berarti kita lebih baik. Ketika Tuhan Yesus menjumpai seorang perempuan yang kedapatan berzina, ada begitu banyak para ahli, banyak orang yang beribadah dengan luar biasa, para ahli dalam firman Tuhan, begitu ya, dalam Taurat, mereka siap merajam batu sesuai dengan hukum Musa, begitu. Kemudian dilakukan Tuhan, siapa yang tidak berdosa boleh melempar batu yang pertama, begitu. Maka Bapak Ibu, tidak ada satu orang pun yang melempar, karena tidak ada orang yang tidak berdosa. Dan Tuhan Yesus mengatakan begini, seringkali kita melihat begitu ya, selumbar di mata orang lain, tetapi balok di mata kita tidak kelihatan. Ada satu kalimat dari seorang pengkhotbah, saya lupa namanya, dia mengatakan begini, lebih bencilah dosa yang ada dalam dirimu daripada dalam diri orang lain, Bapak Ibu. Lebih bencilah dosa yang ada dalam dirimu. Jangan lebih benci dosa dalam diri orang lain, begitu. Kadang-kadang kita kebalik. Kita membenci dosanya orang lain, tapi kita tidak pernah membenci dosanya kita, begitu. Maka pengkhotbah itu mengatakan, lebih bencilah dengan dirimu dan dosamu sendiri daripada dosa orang lain. Itu menunjukkan orang yang miskin di hadapan Allah, sadar betapa dirinya berdosa, Bapak Ibu. Dan disitulah Allah akan memerintah hidup kita. Dia yang akan menolong kita dalam relasi dalam keluarga kita, relasi di dalam pekerjaan kita. Ketika saya miskin dan semuanya kasih karunia, apa yang akan kau lakukan? Apa yang akan kita lakukan di dalam pekerjaan kita? Hai, bukan siapa-siapa. Kalau saya diberikan mandat, saya diberikan inilah kasih karunia-Nya Tuhan. Saya akan mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Saya akan mengasihi orang di sekitar saya. Di tempat kerja itu tidak semua orang menyenangkan, Bapak Ibu. Iya toh? Iya. Di tempat kerja itu tidak semua orang menyenangkan. Lebih banyak tidak menyenangkannya seringkali. Kadang kan gitu, begitu ya. Ya ndak bosnya, ndak rekannya, begitu ada aja. Entah kliennya dan lain-lain, begitu. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita mengalami hal itu, Bapak Ibu, mari kita gumulkan siapa saya dan betapa miskinnya saya dan apa yang Allah sudah lakukan dalam hidup saya. Maka Bapak Ibu akan tahu bagaimana mengasihi. Dan sebagai penutup Bapak Ibu, ketika kita kesulitan untuk mengasihi, Bapak Ibu akan melihat betapa besarnya cintanya Tuhan kepada kita. Saya ulangi ya, ketika kita mengasihi dan itu sulit sekali, maka kita akan melihat betapa besarnya cinta Tuhan kepada saya. Saya mengasihi aja susah, begitu. Saya mengasihi orang aja sulit. Dan kita melihat Tuhan masih mau mengasihi saya, begitu. Saya mengasihi setengah mati. Saya aja tidak bisa mengasihi, tetapi Tuhan tetap mengasihi saya. Ketika kita tidak bisa, kesulitan untuk mengasihi, semakin kita sulit untuk mengasihi, semakin Bapak Ibu lihat betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita.
Suatu yang sulit itu Tuhan telah lakukan dalam hidup kita. Dan itu dikerjakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib bagi kita semua. Maka Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini, berbahagialah orang yang miskin. Artinya menyadarkan tentang siapa diri kita. Dan betapa kita tidak punya apa-apa untuk menyelamatkan atau membenarkan atau membuat hidup kita berharga di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhanlah yang telah melakukannya di dalam Yesus Kristus. Dia yang kaya rela menjadi miskin, supaya kita yang miskin dibenarkan oleh Tuhan. Kaya di dalam segala kebenaran, kaya di dalam segala hikmat, kaya di dalam segala kemurahan dan kebaikan di dalam Tuhan. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Jadi berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah kita yang sadar siapa diri kita, mengakui di hadapan Tuhan, dan dengan iman menyerahkan diri kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memimpin hidup kita. Maka Bapak Ibu, pulang dari tempat ini, biarlah kerajaan Allah itu memimpin hidup kita. Mulai mengubah hati kita. Dan itu akan mengubah keluarga Bapak Ibu. Cerminan kerajaan Allah itu tidak hanya ada di dalam hati kita, tapi ketika itu menyebar Bapak Ibu, itu ada dalam keluarga Bapak Ibu, saudara sekalian. Maka ketika kita berkonflik di dalam keluarga, suami, istri, anak-anak, mari kita menyadari betapa miskinnya saya di hadapan Tuhan. Maka itu akan menolong kita, menghadirkan kerajaan Allah di dalam hidup kita dan dalam keluarga kita. Amin Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau menyadarkan kami betapa miskinnya kami di hadapan-Mu. Tetapi di dalam satu sisi juga betapa berharganya kami di hadapan-Mu oleh karena Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih karena Engkau menganggap kami berharga orang yang miskin ini. Semuanya karena kasih karunia-Mu. Dan pimpinlah kami, ubahlah hati kami. Berhala-berhala dalam hati kami mohon Tuhan berikan kekuatan kepada kami. Kasih karunia-Mu menolong kami, sehingga sungguh-sungguh Tuhan yang bertahta di dalam hati kami, mengubahkan kami, mengubahkan hati kami, dan mengubahkan keluarga kami, mengubahkan cara kami memandang pekerjaan, mengubah cara kami menghadapi konflik, mengubah cara kami untuk memandang baik suami maupun anak, mertua, dan semuanya. Biarlah firman-Mu mengubahkan kami, biarlah Injil-Mu membuat cara pikir yang baru di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan dalam kebenaran, di mana kerajaan Allah itu nyata dalam hati, di dalam keluarga kami, dalam relasi kami, di dalam pekerjaan kami, di apapun yang kami perbuat. Kerajaan Allah nyata dalam hidup kami. Bukan tentang apa yang kami lakukan itu baik, tapi tentang seberapa besar Allah telah mengasihi hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk Injil-Mu, untuk Yesus Kristus yang membuat hidup kami berharga, sehingga hidup kami sungguh-sungguh nyata dipermuliakan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, inilah kehidupan kami. Berkati siapa yang hadir tempat ini, dan jadikanlah kami Tuhan sungguh-sungguh memandang Kristus sebagai tempat kami meletakkan berharga kami. Yesus Kristus sebagai tempat kami meletakkan harapan dan hidup kami, menjadikan Yesus satu-satunya yang paling berharga di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu, dan inilah doa permohonan kami serahkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang menyelamatkan kami dan menjadikan kami berharga. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.